Di tanah utara yang dingin dan keras, di antara kabut fjord yang pekat dan nyanyian angin yang membekukan tulang, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengguncang sejarah dunia. Ia bukan anak biasa. Ia lahir dari garis darah raja, dari ayah bernama Sigurd Ring yang dipercaya memerintah atas wilayah luas di Skandinavia. Tapi sejarah mencatatnya samar-samar, seolah-olah sosok ini lebih milik mitos ketimbang kenyataan. Namanya adalah Ragnar. Nama yang kelak akan dibisikkan dengan ketakutan oleh para biarawan Inggris dan dijadikan puisi kehormatan oleh para skald Viking. Tak ada catatan tertulis tentang masa kecilnya. Tapi bisa kita bayangkan, seorang anak yang tumbuh dalam dunia yang penuh kekerasan, tempat kehormatan ditentukan oleh darah dan keberanian. Sejak kecil, Ragnar tidak menghabiskan waktunya dalam kenyamanan. Ia belajar bertahan hidup, memanah di tengah salju, berburu rusa di hutan gelap, dan mendengar dongeng tentang Odin, Thor, dan akhir zaman. Tapi Ragnar tidak puas menjadi pendengar. Ia ingin menjadi bagian dari cerita-cerita itu. Ia ingin menjadi legenda yang diceritakan ulang berabad-abad kemudian. Keinginan itu mulai terwujud ketika ia melakukan perjalanan ke Götaland, wilayah di mana seorang jarl kuat memiliki seorang putri cantik bernama Thora Borgarjord. Tapi Thora dijaga bukan oleh tentara, melainkan seekor ular raksasa, makhluk simbolik yang lebih dari sekadar binatang. Bagi Ragnar, ini adalah ujian. Dengan akal cerdiknya, ia membuat pakaian dari kulit dan merebusnya dengan tar dan pasir agar bisa melawan bisa ular. Dan ia berhasil. Ia membunuh ular itu dan memenangkan Thora. Ia juga memenangkan reputasi sebagai ksatria cerdas, bukan sekadar kuat. Dari sinilah ia mendapat julukan Lodbrok, celana berbulu, karena pakaian unik yang ia kenakan saat pertarungan. Thora memberinya 2 putra, Erik dan Agnar. Mereka tumbuh dengan cepat dan mewarisi semangat ayah mereka. Kebahagiaan itu hanya sebentar. Thora meninggal dunia, dan 2 putranya gugur dalam pertempuran saat mencoba menaklukkan wilayah baru. Bagi Ragnar, ini adalah luka pertama yang dalam. Ia kehilangan tidak hanya istri dan anak, tapi juga bagian dari jiwanya. Dan kehilangan itu mengukuhkannya menjadi sosok yang lebih keras, lebih pendiam, dan lebih haus akan takdir yang besar. Dalam perjalanan lainnya, Ragnar bertemu seorang gadis aneh dan misterius yang menggembala kambing di ladang. Ia bernama Kraka, si burung gagak. Tapi perempuan ini bukan penggembala biasa. Ia menjawab teka-teki dengan kejeniusan, berbicara dalam puisi, dan menyembunyikan wajah. Ragnar tidak sekadar ingin anak-anak ini hidup, ia ingin mereka menguasai dunia. Ivar adalah yang paling unik. Ia lahir dengan kondisi tubuh lemah dan tak bertulang. Ragnar merasa kecewa ingin membuangnya. Tapi Aslaug memohon agar ia diberi kesempatan, dan anak itu tumbuh menjadi seorang jenius strategi. Tubuhnya mungkin tak mampu bertarung, tapi pikirannya bisa menundukkan raja. Ia membaca, menghafal, dan merencanakan. Ragnar memimpin penyerangan demi penyerangan ke tanah asing. Ia menjarah desa-desa di Skotlandia, membakar biara di Irlandia, memaksa penghormatan kepada raja-raja kecil yang ketakutan. Tapi Ragnar menginginkan lebih dari emas. Ia ingin namanya tercatat dalam sejarah. Ia ingin dikenang. Dan dengan itu, ia memandang ke arah barat daya, ke kota megah di tepian sungai Seine. Tahun 1805, Ragnar memimpin 120 longship menuju Paris. Kota itu megah, kaya dan terlindungi oleh tembok-tembok dan pasukan terbaik Kekaisaran Franka. Tapi tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan Ragnar. Ia mengepung Paris, mengacaukan perdagangan, menghancurkan benteng, dan membuat seluruh penduduk kota bersembunyi. Raja Charles the Bald akhirnya menyerah dan membayar tebusan 7.000 pound perak. Ini bukan sekadar rampokan, ini adalah penaklukan yang dicatat oleh sejarah. Setelah Paris, Ragnar ingin lebih. Ia memandang ke arah Inggris, dan Northumbria menjadi sasaran berikutnya. Tapi kali ini ia melakukan kesalahan besar. Ia tidak membawa anak-anaknya. Ia merasa bisa menaklukkan Inggris sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ia ingin kemenangan ini menjadi miliknya sendiri. Dan seperti semua tokoh besar dalam sejarah, kesombongan menjadi awal kejatuhannya. Kraka memperingatkan. Ia bermimpi buruk tentang ular, darah, dan kejatuhan. Tapi Ragnar menolak. Ia merasa tak terkalahkan. Ia sudah menaklukkan Paris. Ia adalah Ragnar Lothbrok. Tapi takdir tidak bisa dilawan hanya dengan ego. Dalam perjalanan ke Inggris, kapal Ragnar dihantam badai. Banyak pasukannya mati di laut. Mereka yang selamat tiba dalam kondisi lemah dan terpisah. Ragnar sendiri tertangkap oleh pasukan Raja Ella dari Northumbria. Sang raja tahu siapa yang ia tangkap.
Ragnar adalah musuh paling berbahaya yang pernah datang ke Inggris. Dan kali ini, ia tidak akan dilepaskan. Ragnar dilemparkan ke dalam lubang yang penuh dengan ular berbisa. Ia tidak menangis, tidak mengerang. Dalam saat-saat terakhirnya, ia menatap langit dan berkata, betapa si kecil babi akan mengerang ketika mereka mendengar si babi tua menderita. Kalimat ini adalah lebih dari sekadar ucapan terakhir. Itu adalah kutukan, sumpah, panggilan kepada darah dagingnya untuk membalas. Dan kutukan itu sampai kepada Aslaug dan anak-anaknya. Saat mereka mendengar kabar kematian ayah mereka, rumah itu tidak menjadi tempat ratapan. Ia menjadi tempat kelahiran pasukan baru. Anak-anak Ragnar tidak hanya berduka. Mereka memanggil para Jarl, mengumpulkan pasukan dari seluruh Skandinavia, dan bersumpah akan membakar tanah Inggris sebagai balasan atas kematian ayah mereka. Pasukan itu disebut Great Heathen Army. Bukan sekadar kelompok perampok, tapi pasukan militer besar yang terorganisir dengan satu tujuan, pembalasan. Dipimpin oleh Serk, Sigurd, dan Björn, mereka bergerak seperti badai di atas tanah Inggris. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kota demi kota jatuh. Pasukan Ella dihancurkan. Istana raja dikepung. Ketika mereka akhirnya menangkap Raja Ella, mereka tidak sekadar membunuhnya. Mereka mengeksekusinya dengan ritual Blood Eagle. Tulang rusuk Ella dibelah dari belakang dan dilipat seperti sayap. Jantungnya diambil saat masih berdetak. Balas dendam telah dilunasi. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari kejayaan anak-anak Ragnar. Ivar tidak pulang. Ia mendirikan kerajaan di Inggris dan memerintah dengan otak setajam pisau. Björn melanjutkan pelayarannya ke Mediterania, menjarah kota-kota Italia, bahkan menjejakkan kaki di Afrika Utara. Hvitserk dan Sigurd mengukir nama mereka dalam saga. Anak-anak Ragnar menjadi legenda, sama seperti ayah mereka. Aslaug, yang selama ini diam, kini menjadi tokoh besar. Ia membesarkan yang disjurnal Forward. Ia menjadi ibu dari para raja dan pemimpin perang. Ia tidak hanya istri dari legenda, tetapi pembentuk generasi penakluk. Di tengah kabut sejarah, sejarawan mencoba memisahkan mana mitos dan mana kenyataan. Apakah Ragnar benar-benar ada? Apakah ia gabungan dari banyak tokoh? Mungkin. Tapi tidak ada yang menyangkal satu hal. Namanya telah menginspirasi ribuan jiwa. Ragnar Lothbrok menjadi bagian dari budaya modern. Serial Vikings menghidupkannya kembali, memperkenalkan namanya ke generasi baru. Tapi bahkan sebelum televisi, nama itu sudah hidup dalam puisi, lagu, dan cerita rakyat. Ia adalah simbol dari perlawanan, dari keberanian, dan dari ambisi tak terbatas. Ragnar percaya bahwa kematian bukan akhir. Ia percaya bahwa seorang pria hidup selama namanya diingat. Dan hari ini, berabad-abad setelah ia dilempar ke lubang ular, nama Ragnar Lothbrok masih disebut. Dalam buku, dalam film. Dit is Sam Rarely Tutut Tisdok. Ju pernah menamath.